Hai teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Luar biasa, aku diberkati Tuhan. Ya, teman-teman, hari ini jumpa lagi dengan Bunda Mira di Sentra Bahan Alam. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Bunda akan memimpin doa dengan secara Katolik. Mari ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, sumber pengetahuan, bantulah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih teman-teman karena semuanya sudah berdoa dengan sangat baik. Tema kita pada minggu ini adalah tentang diriku. Subtemanya adalah Aku Anak Indonesia. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan Agustus. Pada bulan Agustus biasanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini di Sentra Bahan Alam, kita akan mengenal tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara kepulauan. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia.
kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Teman-teman, setelah tadi kita sama-sama menyimak video penjelasan tentang peta daerah di Indonesia, sekarang kita jadi lebih paham, lebih tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, banyak suku, dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena di Indonesia ada banyak suku dan daerah, maka kita harus saling menghargai perbedaan suku. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Tionghoa, ada suku Bugis, suku Flores, ada banyak sekali. Nah, walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa daerah, berbeda agama, kita harus saling menghargai. Tidak boleh pilih-pilih teman saat kita mau berteman, mau bermain atau belajar bersama teman-teman. Bisa ya anak-anak Bunda? Ya, Bunda Mira yakin teman-teman semua pasti bisa saling menghormati dan saling menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, bahasa daerah, dan agama. Oke teman-teman, kali ini kita ada 2 kegiatan. Ada apa saja ya? Yang pertama, teman-teman, nanti kita akan menyanyi lagu Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, itu adalah lagu pertama Dari Sabang sampai Merauke. Nanti Bunda akan kirimkan video lagunya bagaimana ya. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Lalu untuk kegiatan yang kedua adalah mozaik mengisi pola Pulau Sumatera. Nah, nanti Bunda akan memberikan contohnya. Mari kita lihat bersama-sama. Untuk kegiatan yang kedua adalah membuat mozaik. Nah, mozaik mengisi pola sederhana dari Pulau Sumatera menggunakan biji kacang hijau. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan adalah biji kacang hijau, lalu lem, dan gambar atau pola dari Pulau Sumatera. Nanti teman-teman mengisi pola atau gambar dari Pulau Sumatera ini dengan biji kacang hijau. Begini caranya. Pertama-tama kita ambil dulu lem. Pertama kita ratakan lem pada gambar pola Sumatera. Setelah lem rata pada gambar pola Sumatera, kita tempelkan biji kacang hijau pada gambar pola Sumatera. Seperti ini ya caranya. Ditempel biji kacang hijaunya dengan rapi memenuhi pola gambar pulaunya. Lakukan yang rapi ya, sampai pola gambarnya terisi penuh dengan biji kacang hijau. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Pulau Sumateranya sudah terisi dengan biji kacang hijau. Selamat mencoba, selamat belajar teman-teman. Teman-teman, sekian untuk pembelajaran hari ini. Bunda Mira yakin teman-teman semua pasti bisa mengerjakannya dengan sangat baik. Kalau sudah selesai, foto dari hasil karyanya dan videonya kirimkan ke bunda kelasnya masing-masing. Okay friends, that's all for today. Thank you for your attention. Goodbye, goodbye to you, goodbye to you, goodbye everybody, and see you on next week. Bye, have a nice day.